Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada perkuliahan hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis UJT ya. Saya akan share filenya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Analisis UJT ya. Ya, ini penggunaan UJT. UJT digunakan untuk mengetahui perbedaan di antara sebuah variabel dengan nilai tertentu atau value. Selain itu digunakan untuk mengetahui perbedaan di antara dua variabel. Mohon maaf ini suaranya agak-agak ini ya, pilek sedikit ini. Ya, jadi UJT itu, nah di sini kan digunakan untuk mengetahui perbedaan di antara dua variabel dengan nilai tertentu atau value ya. Di antara sebuah variabel dengan nilai tertentu atau value. Selain itu, digunakan untuk mengetahui perbedaan di antara dua variabel. Jadi, yang pertama digunakan untuk ada variabel X nanti dibandingkan dengan nilai tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu digunakan untuk mengetahui perbedaan di antara dua variabel, misalkan X dan Y atau A dan B, dan seterusnya ya. Ada 3 macam UJT, yaitu one sample t-test, kemudian independent sample t-test, dan paired sample t-test. Nah, apa itu? One sample t-test itu satu sampel ya. Independent sample t-test itu sampelnya saling bebas ya. Dan paired sample t-test itu sampelnya saling berpasangan. Ini diagramnya. Jadi UJT itu dibagi dua macam sampel, ada satu sampel. Ya. Jadi ada dua sampel. Kemudian untuk satu sampel maka menggunakan one sample t-test. Ini yang dimaksud dengan UJT digunakan untuk mengetahui perbedaan di antara sebuah variabel dengan nilai tertentu atau value ya. Sedangkan UJT dua sampel itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada yang independen, ada yang berpasangan atau paired ya. Nah, yang independen nanti ujinya namanya independent sample t-test. Sedangkan yang berpasangan namanya paired sample t-test. Ini rangkuman dari UJT ya, bagannya supaya kita lebih mudah memahaminya ya. Baik, itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke analisis UJT untuk satu sampel atau one sample t-test ya. Analisis UJT untuk one sample t-test itu UJT untuk one sample t-test merupakan prosedur UJT untuk sampel tunggal ya atau satu sampel jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu atau value ya atau nilai tertentu ya. Ini dilambangkan dengan mu ya. UJT satu sampel ini biasanya digunakan pada penelitian-penelitian yang bersifat eksperimental, tetapi dengan desain pre-eksperimental atau quasi-eksperimen. Anda sudah paham ya tentang istilah-istilah eksperimen, pre-eksperimen, atau quasi-eksperimen. Jadi eksperimen itu full ya.
bereksperimen. Kalau pre-eksperimen dia sifatnya tidak full ya atau quasi ya. Oke. Kriteria data yang dapat diuji dengan menggunakan UJT satu sampel atau one sample t-test, yaitu yang pertama, data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu interval atau rasio. Kemudian data berdistribusi normal ya. Pengujian hipotesisnya ya. Oke, untuk one sample t-test. Pengujian hipotesis itu nanti ada dua macam, ada uji dua pihak dan ada uji satu pihak ya. Yang pertama uji dua pihak, yaitu uji dua pihak atau dua arah ya, atau two-tailed test, yaitu pengujian yang digunakan jika hipotesis nolnya berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya tidak sama dengan. Atau kalau dalam rumusan matematikanya H0 sama dengan dan H0, HA-nya itu tidak sama dengan. Itu uji hipotesis dua pihak ya. Oke. Nah, pengujian hipotesis uji T untuk satu sampel atau one sample t-test, uji satu pihak atau one tail test. Kalau uji yang tadi sebelumnya kan uji satu pihak, dua pihak ya, two tail ya. Nah ini untuk dibagi menjadi dua macam. Untuk satu pihak ada pihak kiri dan pihak kanan ya. Kalau pihak kiri itu menggunakan simbol lebih besar H0-nya dan HA-nya menggunakan simbol lebih kecil. Sedangkan pihak kanan kebalikannya ya. Uji H0-nya, HO-nya itu menggunakan kurang dari, HA-nya menggunakan lebih dari tentunya ya. Oke. Jadi uji hipotesis ada dua, yaitu uji dua pihak dan uji satu pihak. Uji dua pihak menggunakan simbol sama dengan dan tidak sama dengan. Sedangkan uji satu pihak ada dua macam, ada pihak kiri dan pihak kanan. Oke. Jelas ya sampai sini ya? Atau barangkali ada yang ingin ditanyakan secara teoritisnya? Bagaimana? Bisa dilanjutkan ya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita ke contoh nih. Nah, enak nih udah ke contoh pasti lebih ini ya. Uji dua pihak atau two-tailed test. Jadi nanti hipotesisnya menggunakan kata sama dengan dan tidak sama dengannya. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui prestasi belajar mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia pada mata kuliah statistika. Rata-rata prestasi belajar mahasiswa adalah 8. Berikut daftar nilai 30 mahasiswa yang diambil secara random. Ya, secara random. Nih. Nah, kalau lihat contoh di sini, itu ada berapa variabel kira-kira? Ada berapa variabel yang diteliti ini? Silakan. Dea, barangkali. Atau Nur Azizah. Contoh ini berapa variabel ini? Halo? Saya ulangi lagi. Seorang peneliti ingin mengetahui prestasi belajar mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia pada mata kuliah statistika. Rata-rata prestasi belajar mahasiswanya adalah 8. Berikut daftar nilai 30 mahasiswa yang diambil secara random. Oke. Berapa variabel dalam contoh ini? Atau berapa sampel? Siti Rahmah. Halo.
Halo, tolong lebih interaktif lagi ya biar enak ya. Dea, barangkali Dea, berapa variabel Dea? Sebentar, Pak. Iya, kan contohnya jelas itu. Atau yang lain silakan barangkali eh, mau mencoba menjawab. Baik, ini satu variabel ya. Satu variabel, yaitu variabelnya adalah prestasi belajar. Ini satu variabel ya, prestasi belajar itu ya. Oke. Nah, nilai rata-ratanya itu disebut dengan nilai tertentu atau value tadi ya. Jadi ini satu variabel ya dengan nilai tertentunya itu 8. Nah, nanti uji T yang digunakan kira-kira apa kalau satu variabel? Uji T-nya kalau satu variabel, nah ini one simple t-test gitu kan? Oke ya.